Dan kita kembali lagi dia punya cerita. Di hari ini guys, kita akan bahas mengenai isu yang lagi sangat-sangat trending topik ya, hot, terutama di ekonomi dan juga tentunya keuangan ya di sini ya, politik juga penting. Jadi ada unsur politik juga, di mana rencana redominisasi rupiah. Ya, rupiah ini sebuah kebijakan yang sebetulnya sudah lama, bro. Itu udah masuk ke dalam prolegnas sejak tahun 2013 ya. Tapi baru diulang-ulang kembali, digaungkan nih oleh Menteri Koboi kita, Pak Purbaya, Menteri Keuangan nih. Yang hebatnya itu mau ngilangin 3 angka 0 di belakang. Jadi kayak 100.000 bisa langsung jadi 100. Kayak amazing sih itu, kayak magic. Luar biasa nggak sih? Kayak magic gitu ya. Tapi sebenarnya bagi aku sih nggak kayak magic sih, Van. Kebijakan ini beresiko yang butuh perhitungan matang, dan kalau sampai salah langkah, menurutku rencana ini ada kemungkinan bisa menimbulkan lonjakan inflasi dan membebani masyarakat. Nah, oleh karena itu topik hari ini ya, untuk membahas hari ini Gimana pro dan kontra. Ya, betul ya. Gimana Jadi kita kira-kira mau melihat nih dengan kebijakan yang lagi digaungkan sekarang, kemudian ini bukan isu awal kayak lu bilang tadi. Ini ada yang pro, ada yang kontra. Nanti nih kita akan bahas, guys. Jadi wacana pemerintah ini terkait redominisasi rupiah ya. Sebetulnya ini juga bukti kalau Indonesia itu dalam kondisi yang lebih baik, ya kan? Kebijakan ini untuk sebetulnya tantangan juga kita ke depannya, di mana gua secara pribadi nih, aku jujur bro, gua sangat pro. Tapi tetap harus kita berpikir mindset kita itu, kita siap nggak sih kehilangan 3 angka itu, 3 angka di belakang, 3 angka, 3 angka saja. Tapi bagaimana kita itu siap nggak dengan informasi ya, kemudian ekonomi kita, masyarakat juga, kemudian bagaimana si BI nanti bisa memberi edukasi yang tepat kepada masyarakat gitu kan, terkait kegiatan ini, redominisasi rupiah tersebut. Sebetulnya banyak politikus ya yang sibuk sana sini sih bikin wacana ya. Pasti kayak kita bilang tadi ada yang pro, ada yang kontra ya. Jadi secara politik kita mau lihat juga nih. Ini keren banget, bro. Jadi ibaratnya pasti ada yang kontra. Kenapa? Gue bilang dengan ada hal ini, orang yang korupsi, yang duitnya selama ini banyak disimpan, cash gitu. Iya dong. Kalau korupsi nggak mungkin disimpan di bawah ranjang, di bawah, di atas ya kan, di tembok, di tembok kemana-mana. Ya karena kalau lu korupsi nggak mungkin lu masukin ke bank, ya betul nggak sih? Kalau redominisasi itu bakal terpaksa duit itu berputar. Di ekonomi dong. Itu udah jelas positifnya. Berputar, dan ini sangat unik gitu ya. Jadi ada pro dan kontra. Pasti yang kontra gue jamin ada sesuatu hal tuh ya. Tapi bro, kita juga nggak boleh negatif juga. Positifnya nih, sebetulnya udah ada banyak contoh sih. Kita sendiri pun dulu pernah ngelakukan hal gini. Waktu zamannya Pak Harto, betul nggak sih? Lo yang udah di zaman yang hidup di Pak Harto ya. Kalau gue kan belum nih. Itu tahun 65 kalau nggak salah, di tahun 65 ya? dari zamannya Bung Karno transisi ke Pak Harto. Itu terjadi. Dan kemudian oleh Pak Harto terakhir di cancel. Nah, yang udah berhasil juga ada, bro. Dari kalau nggak salah Rp1.000 dijadiin Rp1. Hampir sama kan? Gagal ya? Karena alasan gagalnya itu kalau nggak salah zaman itu kan nggak ada internet, bro. Jadi wawasan masyarakat itu mengurangkan sosialisasi itu lebih kurang. Jadi penyebaran itu jauh lebih kurang. Jadi menyebabkan banyak kebingungan di masyarakat dan di pasar ya. Nah, itu tuh kita udah pernah coba. Nah, kalau kita bahas sekarang, ada nggak sih yang berhasil? Ada. Malah di tahun 2000-an ke depan ini, bro. Jadi Turki itu udah pernah melakukan di tahun 2005.
Ya. Lumayan baru Masih ya. Masih baru ini. Internet sudah mulai ada. Udah mulai ada lah. Kemudian Turki juga dari skala kan nggak sebesar kita sebetulnya tahun 2005. Dan itu mereka sukses, bro. Di mana itu dia pangkas bukan 3 digit tadi, bro. Tapi 6, men. 6 digit. Lira saat itu. Jadi dari 1 juta, kalau kita dari 1 juta tiba-tiba 1 rupiah gitu. Iya. Luar biasa kan lira. Tapi mereka bisa tuh. Di mana ya mereka perhitungkan di mana stabilisasi ekonomi masyarakat. Yang kalau ya tentunya pemerintah juga kayak lu bilang tadi nggak boleh gagal dalam sosialisasi karena menjadi kebingungan di pasar nanti kan. Inilah kontranya sebenarnya. Ini kontranya. Pro-nya juga ada yang bagus kayak dia bilang. Ada pasti efek positif banyak lah. Yang ini kita harus di sini kita bertiga sebetulnya terutama bagi gua ya sebagai yang A-nya di dia ini. Kita harus juga ngebantu pemerintah dan Bank Indonesia dan Menteri Keuangan juga nih untuk memberikan informasi yang benar nih, jangan sampai masyarakat nanti salah tafsir, ya nggak toh? Ya. Oke. Aku klarifikasi dulu ya. Gimana toh? Secara pribadi wacana Pak Purbaya ini redenominasi ini aku sangat dukung. Namun banyak isu-isu di luar itu tentang kosakata senering, kalau nggak salah ya senering ya. Oh ya, itu lawannya dari redominisasi tadi, bro. Itu yang aku masih kurang begitu mengerti itu, Fis. Boleh nggak bantu jelasin gimana itu? Apa itu senering? Apa tuh? Apa redominisasinya? Sama satu lagi yang lo bilang senering. Ya. Sanering. Ya, Jadi pokoknya itulah ya. Ini edukasi kita lah untuk masyarakat. Redominisasi sama senering. Apa sih bedanya? Nah, sebetulnya gampang banget sih, bro. Redenominasi itu kayak kita ganti baju nih ya. Ganti baju, tapi kita berat badannya nggak berubah. Ukuran size tubuh nih maksudnya. Jadi bajunya saja dirubah, size-nya nggak berubah. Nah, paling gampang gini deh. Harga roti kita, contoh, gue tanya deh, lu suka makan apa? Misalnya sate Padang. Oke, sate Padang berapa harganya? Satu porsi deh. Sekarang 18.000 lah. Oke. Saya sebungkus ya. 18.000. Rata. Nah, redominisasi ini kan kita ngulangin 3 digit. Iya dong. Berarti tinggal berapa? 18. Nah, berarti nanti lo tetap akan beli si sate dengan harga yang sama dengan uang kita sekarang 18.000. Tapi yang keluar nanti adalah nilainya 18 tanpa mengurangi nilainya ya. Betul. Itu namanya redenominasi. Senering itu gimana lagi? Nah, ini yang harus orang sampai jangan salah, bro. Senering itu contoh harga sate lo tadi berapa? 18.000. Nah, kalau senering itu, bro, dia nilai dari uang kita ini itu berkurang, dikurangin dia. Contoh paling gilanya nih, kalau dibilang paling gilanya, satu informasi nggak jalan kayak lo bilang tadi. Nah, terjadilah itu dia. Nilai duitnya itu kurang, bro. Jadi lo tadi beli sate 18.000. Nah, saat redominisasi yang salah yang dilakukan, jadilah senering ini lo bisa bayar itu lebih. Bisa jadi 20 nanti. Sementara harga dia itu kan 18. Jadi nilai si duitnya tadi lemah. Menurun tuh. Itulah senering. Nah, jadi guys, kita juga harus sebagai masyarakat tuh juga harus pintar sih. Ini kadang yang paling was-was itu ya, kayak gue bilang nih, itu retail juga harus punya waktu yang cukup karena retail kan banyak tuh belakangan koma-koma tuh, bro. Misalnya 5.500, kadang 5.520. Itu sen-sen yang susah kan gitu ya. Dan gue paling gampang sih kalau orang yang kontra bilang di sini itu paling gampang digaungkan itu sharing tadi, terutama di area gaji, bro. Ya, di gaji di mana kita ini potongan gaji kita itu mau diambil itu besarannya itu ke atas atau ke bawah. Maksud gue gimana nih kelipatannya, bro? Kan ada koma-komanya tuh. Ya kan, koma-komanya. Misalnya gini, gaji lo misalnya anggap 4,5 juta tapi ada 500 ini sekian nih. Ini mau pembulatannya ke atas apa ke bawah? Iya, betul nggak sih? Nah, ini juga harus hati-hati nih dalam redominisasi nanti. Sebetulnya senering ini kenapa dia berbahaya? Ini bisa membuat masyarakat tadi itu daya belinya juga lemah, bro, masyarakat. Karena nilainya tadi berubah. Berarti implikasinya ke daya beli ya malah ya kalau senering gitu ya. Betul banget. Sementara redominasi itu tidak merubah tidak ada implikasinya
kepada daya beli. Benar, ya kan? malahan itu jadi nilai plus itu. Nilai plus di mana gini deh gampangnya. Contoh korupsi tadi ini bro, terpaksa ada keluarin duit dong, karena dia harus ganti duitnya lah, iya kan? Kadang nilai mata uang yang baru dong, otomatis perputaran ekonomi jalan dong. Itu sisi jeleknya aja dong. Kemudian kalau orang luar pergi liburan ke negara kita, men, itu lo dulu hidup lama di Singapura, ya betul nggak sih? And Aussie, korek nggak? Lo lihat mata uang kita besar belakangnya, anjir, ini negara betul nggak sih ekonominya bagus? Ya nggak? Jadi kalau dari capture orang investasi dari luar, seorang investment dari luar melihat negara kita ekonominya nggak jelek gitu loh. Itu pro-nya tuh, bagusnya. Tapi kita harus hati-hati juga bro. Ada namanya itu kalau kita nggak bisa kontrol, ada namanya hiperinflasi. Ya. Untungnya sih Indonesia ini kita menggunakan redenomisasi tadi ya, bukan karena inflasi tuh. Jadi kita melakukan itu bukan karena inflasi, tapi kita melakukannya semata-mata untuk menyederhanakan. Itu poinnya. Berarti intinya kalau si centering itu dia menurunkan nilainya si daya beli. Daya duitnya tadi, daya belinya itu otomatis daya beli. Kalau susah kali ya namanya. Redenominasi. Ya. Denominasi ditambah redenominasi ini. Jadi sebenarnya ya nilainya tetap sama, 18.000 jadi 18, nilainya itu sebenarnya tetap sama. Kalau centering si 18.000 jadi 18 tapi nilainya daya belinya berkurang karena berkurang, betul. Nah, Bro Iwan kan seorang purchasing, accounting juga pengalaman. Lu banyak nilai dulu kan bro, belakangnya. Wah, sampai banyak nol-nolnya belakang. Ya enggak sih? Apalagi kalau kalikan kurs-kurs gitu kan. Kayak misalnya sekarang rupiah, let's say satu Singapura dollar itu 12.875. Iya. Terus kita belinya 1.000 sekian SGD ya kan. Terus nanti dikalikannya belakangnya kan buntut-buntutnya jadi banyak gitu. Lebih banyak gitu loh. Tapi itu sangat berpengaruh positif ke kita tadi tuh bro. Tepat banget kayak lo bilang tadi. Jadi dari pengalaman kayak dibilang tadi, syarat untuk kalau memang redenomisasi kita ini ya mau jalan bagus, saran itu sebetulnya paling tepat adalah situasi ekonomi kita itu dan politik itu harus stabil bro, ya. Dan terutama inflasi juga harus rendah. Kita juga gue juga bertanya nih, kita stabil nggak? Menurut gue gini sih, dengan kondisi kita sekarang, ini waktu yang paling tepat sih. Lo mau nunggu sampai kapan? Itu satu. Kemudian ekonomi kita dalam beberapa tahun ke belakang, walaupun sekarang mungkin dalam kondisi stuck bisa dibilang ya, tapi tidak cenderung juga naik nih. Seharusnya dengan gebrakan ini bisa naik lah jadinya. Bisa naik, kenapa? Orang otomatis akan mengeluarkan banyak duit. Berjalanlah ekonomi tadi itu. Betul nggak, brother? Aku cenderung setuju. Dari poin pertama aja ya. Pro ya, kita ngomongin pro ya. Pro-nya dulu duit koruptor pada keluar, berputar di perekonomian, ya kan? Dengan otomatis perekonomian akan semakin maju. Kemudian nomor 2, redenomisasi. Susah kan mau ngomongnya. Redenomisasi akan memberikan kita image yang lebih bagus ketika kita keluar negeri. Iya dong. Ya misalnya sekarang 1 ringgit itu 4.000 rupiah. Ya, kalau misalnya nanti kalau kita pergi ke Malaysia 1 ringgit itu equal dengan 4 rupiah, ya ada satu pride lah, Oke. Nah, sekarang aku mau masuk ke hitungan pro dan kontra dari sudut pandang pro finansial. Oke. Dari tuturan Direktur BI, beliau mengatakan bahwa redenomisasi ini bisa menyederhanakan. Lu masih demam kayaknya. Pilek. Menyederhanakan. Operasi IT dan mempercepat proses settlement perdagangan saham. Investor asing juga akan jauh lebih mudah beradaptasi sehingga transaksi mereka itu bisa meningkat, dan ini justru bakalan bagus buat pasar modal.
Betul banget, kayak gue bilang tadi sama lo, kita udah bahas tadi itu. Gue sangat setuju bro. Dari mana sistem digital kita lebih gampang ya sebagai orang accounting keuangan ya, lebih mempermudah segala macam. Dan angka nol yang bejibun banyaknya itu bro, itu juga merepotkan sebagai seorang accounting, betul nggak sih? Bisa dibilang begitu. Iya. Tapi kalau nih kontranya, menurut lo gimana? Lo sebagai orang keuangan pasti dong lihat itu. Kontra satu-satunya yang aku bisa lihat menimbang kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi akibat redenominasi ini, contohnya yang terjadi di Venezuela, yang terjadi di Brazil, dan di beberapa tempat yang lainnya. Dulu kita juga pernah gagal lah itu. Dan bahkan juga kita ya, Indonesia pernah gagal di tahun 65. Itu permasalahan di timing bro. Yes, correct. Salah timing. Kayak jadi dia poin tadi tuh. Ya, jadi pada saat inflasi lagi tinggi, ekonomi lagi kacau, lagi lemah, dipaksain. Politik lagi nggak stabil. Ya, dipaksain sehingga makin parah. Mengakibatkan apa? Hyperinflasi. Bayangkan Zimbabwe, yang kita ngomongin Zimbabwe itu, mereka memaksakan redenominasi itu pada saat rate inflasi itu mereka sendiri, kalau saya nggak salah itu udah 1.500% bro. Indonesia per hari ini rate inflasi kalau nggak salah itu baru 2,8. Sangat jauh men. Jauh banget dong. Iya, kayak Zimbabwe aja beli telur pakai gerobak dia bro, buat duitnya. Itu pun belum bisa beberapa gerobak, bukan satu gerobak tuh. Jadi duitnya itu di gerobak itu. Iya, dilipat-lipat kayak ini saking banyak, nggak ada nilai men. Nilai lagi. Iya. Oke, dan juga untuk dari sistem keuangan tersendiri, untuk para akuntan, para financial, para ekonom, itu akan mempermudah pencatatan, ya kan? Jadi semakin banyak, semakin sedikit nol ya, semakin sedikit desimal ya, semakin kecil juga peluang kesalahan human error. Oke. Tapi itu kan pro-nya. Itu pro-nya. Itu pro-nya. Oke, kontranya? Aku lihat sih cuma kontranya mungkin gini gue timing doang sih. Tapi mungkin gini sih, kayak lo bilang tadi kan politikus nih. Kemudian orang-orang yang korup atau segala macam, yang dimana mereka lebih cenderung pasti nyimpan duit cash. Di rumahnya. Pasti mereka nggak setuju. I guarantee seperti itu. Kedua mungkin kita kayak dibilang tadi tuh, bener nggak sih? Yang dimana dia nilainya contoh kayak barang retail lah. Misal 5.225 ini ada problem nih. Karena nanti nilai paling terbesar kita nanti 100.000 dipotong nilainya 3 jadi 100. Betul nggak sih? Nah, sama nggak sih kalau lo di Singapura yang nilai mata mereka kecil-kecil, uang mereka kecil, berarti kan harus ada sennya dong. Sennya. Nah, ini tantangan salah satunya lagi kayak dibilang tadi kontranya tadi. Siap nggak BI ya, BI dalam menyiapkan ini? Dari yang gue baca sih, BI pasti akan nyiapkan itu sih bro. Tapi harus mereka ada janji sih, di mana mereka akan mengeluarkan mata uang baru, ya bukan hanya 100, otomatis lagi 50, 20, 10, 5 atau 1. Tapi dia sennya juga akan keluarkan tuh hingga sen bro. Jadi untuk mengurangi risiko inflasi tadi. Ya, tapi janji di atas kertas, bro. Betul. Ya kan, BI juga harus menyiapkan infrastruktur penyalur pepecahan mata uang yang baru sampai ke kantor cabang di daerah-daerah. Jadi jangan cuma di pusat-pusat doang. Indonesia itu gede loh, bro. Kita itu archipelago, negara kepulauan. Ya doh. Kalau misalnya eksekusinya itu tidak merata, itu bisa mengakibatkan polemik, kegaduhan ya kan. Dampaknya jadinya apa? Ya harga naik nanti, ya inflasi lagi. Dan yang aku sempat baca itu ada berita juga kalau sebenarnya disebutkan sama Bapak Erlangga, dia bilang kalau sebenarnya masyarakat tuh kayaknya belum siap, karena perekonomian kita itu masih didominasi oleh masyarakat yang kurang mampu, ya kan? Berarti kalau nggak salah jumlahnya itu sekitar 70-an juta. Jadi kalau memang mereka itu, yaitu gimana cara pemerintah menyampaikan kalau ini tuh bukan centering, ini tuh sebenarnya menyederhanakan. Jadi takutnya mentalnya mereka yang mereka lihat duitnya
misalnya yang mungkin 100.000 sama mereka itu, wah ini udah gede banget. Tiba-tiba kok pemerintah bilang duit gue tinggal 100 perak. Jadinya kan kebingungan, makanya mental edukasinya itu. Jadi padahal nilainya itu sama, tapi gimana cara si pemerintah bisa mengedukasi si masyarakat itu kembali, benar gak? Menurut gue setuju banget sih. Begini sih. Tapi gue nggak suka, bukan nggak suka sih. Gue malah bertanya kepada politikus yang dimana lo selalu bilang kita nggak siap. Gue tanya sampai kapan lo bakalan siap masyarakatnya? Berarti ada yang masalah di diri lo, betul nggak? Oke. Ya orang mau maju, kita melakukan sesuatu hal itu bukan soal hanya siap nggak siap, tapi bagaimana tantangannya. Lo tahu tantangannya, seharusnya lo mempersiapkan. Pokoknya gitu nggak? Malah kita sebagai masyarakat nih, kita sangat setuju dan kita men-challenge BI, Menteri Keuangan termasuk pemerintah. Kalau ini positif dan bagus untuk Indonesia ke depan, ya lakukan, lu siapkan. Kita bukan di zaman dimana kita sulit untuk mendapatkan informasi, betul nggak sih? Zaman digital, zaman digitalisasi. Ya. Orang dibilang oke, kadang sekarang orang nggak punya rumah, tapi orang pasti punya handphone, betul nggak? Yeah. Mungkin orang nggak punya sepeda motor, tapi orang pasti punya handphone sekarang, betul nggak? Apalagi nggak perlu pakai TV aja lagi, handphone pun bisa, benar nggak? Makanya yang mungkin karena redenominasi si pertama yang Indonesia itu gagal ya kembali lagi dulu kayak Bro Kodi dibilang kan nggak ada internet, makanya sekarang penyebaran informasi itu tidak meluas. Punya TV aja paling satu-satu. Lu dulu di kampung iya kan, benar nggak sih? Jangan kan TV, paling ada radio, tahun 65. Iya dong, kalau itu pun kalau ada. Iya, itu pun kalau ada. Dari segi sosialisasi ini sebenarnya benar-benar harus pakem ya, benar-benar matang. Ya. Harus benar-benar krusial gimana cara pemerintah itu bisa menyiapkan ini nggak cuma ada di ibu kota besar, tapi benar-benar kalau dari Sabang sampai Merauke. Ya. Makanya gimana tuh? Benar kan? Poin paling penting itu sosialisasi. Secara ekonomi kita bagi gua harus siap. Inilah momentumnya. Kemudian politik, inilah momennya. Itu satu. Yang berarti yang ketiga adalah sosialisasi, di mana ini harus diikuti juga nih guys. Kita harus banyak punya kontingensi nih. Even kita udah keluarin semua mata uang yang pecahan tadi gue bilang, kemudian juga bentuk terkecilnya mungkin sen segala macam, ya dong. Kemudian kita udah tempatin semua outlet, kemudian bank cabang semua udah punya tempat untuk penukaran uang bagi masyarakat. Kemudian waktu juga udah diberikan kapan kita akan starting. Nah, tapi kita juga harus punya namanya itu harga ganda. Di mana ini adalah dual price sih sebetulnya. Ini dual pricing ya. Staging di mana bagi gue ini opsi kalau seandainya masih butuh waktu nih si masyarakat dan juga masa transisi lah, Bro. Jadi masa transisi di mana kita harus punya juga staging price dual price ya. Di mana ini harus terjadi di toko-toko. Kayak bilang paling terjadi itu besar itu terjadi di retail, men. Ya, mau beli sate 18.500. Iya. Tapi di bawahnya juga ada 18,5. Iya, jadi 8.000 harganya berarti 8 sama dengan 8. Ada masa transisi di mana dua mata uang ini bekerja sama dan perlahan-lahan mata uang lama itu akan tergeser. Betul banget. Nah, itulah bagi gua redenominasi dengan kebijakan yang strategis tuh salah satunya. Mungkin jadi masukan lah untuk Bapak Ibu yang di sana, terutama Menteri Keuangan kita nih, Pak Koboy. Kita sangat setuju, Pak. Dan ini juga selain menyederhanakan rupiah, ya, ini juga potensi besar sebetulnya di pasar modal nih. Ini kesukaan lo nih, Bro, pasar modal. Iya nggak sih, kesukaan lo nih. Lo sebagai guys, kalau kalian mau jadi advisor minta gini, mungkin lo bisa tanya ke dia nih. Investor lah. Iya, tapi lo harus kalkulasikan gitu kan ya. Dan potensi besar, kenapa gue bilang potensi besar di pasar keuangan? Karena ya ada positif dari seorang investor, karena nilainya ada berubah nih, ya kan. Kemudian bukan nilai berubah, tapi secara mindset dan mindset berubah. Dan juga ada risikonya juga sih bagi masyarakat yang kecil. Namun juga infrastruktur kayak gue bilang tadi itu juga harus tinggi dan mendukung si program ini gitu. Betul. Dan menurutku sih udah jelas banget ya orang-orang yang kontra terhadap
wacana ini itu adalah umumnya koruptor ya atau pelaku-pelaku usaha gelap ya dong. Sehingga sebenarnya untuk Indonesia wacana ini sebenarnya overall bagus. Tapi kita juga harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena walaupun tujuannya bagus, kalau tidak dilakukan dengan hati-hati dan dengan kajian yang matang, angka 0 bisa hilang. Tapi jangan sampai daya beli masyarakat jadi ikut hilang gitu loh. Dan terakhir nih dari gua nih, selain pemerintah tadi nih, legislatif ya, yudikatif, kemudian pastinya jadi situ paling berperan penting salah satunya pasti namanya legislatif kita tuh di sana. Ya, eksekutif, legislatif, yudikatif ya. Paling penting salah satunya ya gue bilang DPR tadi, Bro. Karena ini kan udah masuk prolegnas nih dari tahun 2013. Ya, berarti udah ada pembicaraan terkait undang-undang ini tuh. Jadi DPR harus cermat terhadap undang-undang ini, RUU ini ya. Sosialisasi dengan tepat, jangan hanya pemerintah saja, karena DPR harusnya mendampingi nih. Kalau benar gitu ya, kalau benar nih mereka, gue harus tahu juga nih. Jangan sampai simpang siur gitu loh, malah nggak mendukung. Seharusnya gue bertanya tuh, lu mau memajukan negaranya atau apa enggak kan gitu. Ketahuilah respon, ya gue bisa bilang masyarakat pastinya setuju dan butuh namanya transisi juga masyarakat yang cukup panjang mungkin ya, dan terukur, terutama yang 2 harga tadi itu, Bro. Gue jamin kalau itu digunakan pasti masyarakat cepat mengerti ya. Bisa ditarget kan sebenarnya. Bisa. Kalau pakai dua harga, oh ya udah misalnya let's say 5 tahun kita bikin 2 harga, selagi masa transisinya itu kita lakukan ya kan. Jadi menurut kalian gimana? Kalian setuju dengan redenominasi mata uangnya kita? Terus sudah mengerti belum tentang centering? Kira-kira boleh komen kalian setuju atau tidak. Paling itu saja sih, simple dari kita hari ini. Semoga episode ini bermanfaat. Yang penting pemerintah jangan lupa kalau memang mau jalankan sosialisasinya itu harga mati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komentar, dan kemudian subscribe. Pasti subscribe. See you in the next episode. See you in the next episode. Bye.